Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifta Nabila Wahyu Agustina. Saya NIM A5101800066. Di sini saya mahasiswa PGSD dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Diah Wulandari, NIM A5101800065 dari kelas B PGSD UMS. Nah, kami di sini akan menyampaikan materi dari mata kuliah pendidikan inklusif, yaitu anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa dan juga bakat istimewa. Nah, ada 4 poin penting yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu ada pengertian anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa dan juga bakat istimewa. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa dan juga bakat istimewa. Poin yang ketiga yaitu ada faktor-faktor penyebab. Dan poin yang terakhir yaitu cara mengembangkan bakat istimewa. Nah, di sini saya akan menyampaikan poin yang pertama dan poin yang kedua. Langsung saja ya, poin yang pertama yaitu ada pengertian anak berkebutuhan khusus, cerdas istimewa, dan juga bakat istimewa. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu anak berkebutuhan khusus? Ya, anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang secara signifikan berbeda dengan anak-anak normal lainnya, baik dari mental, fisik, emosi, dan lain sebagainya. Nah, anak berkebutuhan khusus sendiri banyak sekali macamnya, seperti tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, anak lambat belajar, autis, dan lain-lain. Nah, di sini kami akan menyampaikan anak berkebutuhan khusus, cerdas istimewa, dan juga bakat istimewa. Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan juga bakat istimewa biasanya itu memiliki IQ 140, bahkan bisa lebih loh. Nah, potensinya itu mencakup dalam berbagai bidang seperti kemampuan umum, keterampilan khusus, akademik khusus, olahraga, seni, dan kepemimpinan. Kesimpulannya adalah anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa dan juga bakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi atau gifted serta menunjukkan penonjolan terhadap bidang-bidang tertentu. Nah, mereka itu bidangnya berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Poin yang kedua yaitu ada ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, cerdas istimewa, dan juga bakat istimewa. Ada yang tahu nggak apa saja ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, cerdas istimewa, dan juga bakat istimewa? Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, cerdas istimewa, dan juga bakat istimewa. Nah, yang pertama itu ada mereka itu sangat peka dan juga sangat waspada. Dan mereka itu belajarnya itu sangat mudah dan juga tepat. Mereka itu memiliki konsentrasi yang tinggi. Lalu mereka juga memiliki respon verbal dengan tepat. Rasa ingin tahu yang tinggi, mereka itu juga cenderung sangat cermat dan juga teliti. Mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk mencari beberapa solusi untuk memecahkan masalahnya. Nah, itu tadi poin pertama dan poin kedua, yaitu pengertian dan juga ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, cerdas istimewa, dan juga bakat istimewa. Selanjutnya, poin yang ketiga dan poin yang keempat akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai poin 3 dan poin 4. Yang poin 3 yaitu faktor penyebab anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, faktor ini ada dua. Yang pertama yaitu faktor hederitas, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor hederitas adalah faktor yang diwariskan dari orang tua atau keturunan meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Nah, dalam diri seorang anak mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jadi, setiap anak satu dengan anak yang lainnya memiliki kemampuan yang berbeda. Selanjutnya yang kedua,
yaitu faktor lingkungan. Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Walaupun seorang anak memiliki bakat yang tinggi terhadap suatu bidang, tanpa adanya dukungan dan perhatian dari lingkungan seperti masyarakat tempat dia bersosialisasi, keluarga tempat dia menjalani kehidupan berkeluarga, dan tempat menjalani kehidupan dan mengembangkan keberbakatan itu dapat membantunya dalam mencapai ataupun memaksimalkan bakat yang dimiliki anak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin keempat, mengenai cara mengembangkan bakat anak. Anak yang memiliki bakat istimewa seringkali memiliki tahap perkembangan yang tidak serentak. Ia dapat hidup dalam berbagai usia perkembangan. Misalnya, anak berusia 3 tahun kalau sedang bermain seperti anak seusianya, tetapi kalau membaca seperti anak berusia 10 tahun. Sedangkan kalau mengerjakan matematika seperti anak usia 12 tahun, dan kalau berbicara seperti anak berusia 5 tahun. Yang perlu dipahami adalah bahwa anak berbakat umumnya tidak hanya belajar lebih cepat, tetapi ia juga sering menggunakan cara yang berbeda dari teman-teman seusianya. Saya akan menyampaikan beberapa cara dalam mengembangkan bakat anak. Yang pertama yaitu perlunya keberanian. Keberanian ini meliputi berani memulai, berani gagal, berani bertarung, berani berkorban. Nah, berani berkorban ini artinya berkorban perasaan, waktu, tenaga, dan pikiran. Yang kedua yaitu perlu didukung latihan. Bakat anak perlu selalu diasah agar dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat. Yang keempat yaitu perlu memahami hambatan dan mengatasinya. Maksudnya, perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada, kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasinya. Selain itu, mengembangkan bakat anak juga dapat melalui ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra ini dapat diselenggarakan di sekolah. Tujuannya untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, kemandirian, serta nilai-nilai karakter peserta didik secara optimal. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.